Kita dikir, ya, menjaga ibadah, menjaga dikir. Kita sudah diajarkan 2 dikir, jahar, yang terdengar, jelas. Kalimatnya la ilaha illallah, kopi yang diingatkan. Denyutkan jantungmu dengan dikirmu. Ada tulisannya tuh. Apa siapa tadi? Ada tulisannya denyutkan jantungmu dengan. Nah ini bagus. Denyutkan jantungmu dengan dikirmu. Nih, kapan setiap keadaan kita berupaya menjaga itu. Kadang-kadang hati jadi dikir ibadah kita juga di dalam menjalankan hidup butuh bekal. Ya, butuh bekal. Ya kan? Ruhani terisi, jismani pun terisi, hati tentram, jasad cager. Nah, ini kan kita yang terasa kerja masalah mulu. Betul? Nah, ya, masalah. Kenapa? Karena kita belum berhasil menyikapi masalah. Menghadapi hidup butuh bekal. Maka orang yang belajar zikir, kita ini zikirnya zikir torikonya Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, dibekali dengan khotaman, mengamalkan kitab Ukudul Juman, bukan Jumaan. Juman, maksudnya bukan Jumaan. Ya, itu saya Jumaan, maksudnya itu panjang dapatnya Juman, ya. Ukudul Juman. Selain buku apa di khotaman ini, selain penunjang alat ma'rifat kepada Allah, alat khusyuk, di sana juga alat berpasrah diri kepada Allah supaya kita dicukupkan segala kebutuhan. Ya, mencukupkan segala kebutuhan. Saya di Bojong Menteng dari tahun 2005. Emang kayak orang-orang, saya gawe dapat gaji dari pabrik kagak. Ya. Oh kalau gitu saya malas. Enggak malas, saya orangnya rajin kok. Enggak malas. Ya. Bukan itu, saya harus memilih. Ya. Saya harus fokus. Kalau gawe semua, siapa yang mikirin umat? Maaf nih. Makanya di Quran dikatakan ada sebagian orang yang dikehendaki Allah yang berjihad dengan dirinya dan hartanya. Ya. Loh, kalau begitu dari mana? Nah, kenapa? Saya pun sama, ada kebutuhan. Kan dibekali selain dengan zikir menambahkan keyakinan, juga dibekali dengan doa. Salah satunya kebutuhan. Tiap hari saya makan, anak saya, istri saya makan, saya ngerokok, sama. Ya, sama aja. Kayak yang kerja. Masalah punya sama, ya, sama karena masih hidup. Sama masalah, cuman saya itu terlihat lebih tenang. Kenapa? Ada zikir, insya Allah. Ya, bukan ada masalah. Masalah saya jauh lebih besar. Orang bicara hutang saya lebih besar. Karena saya pernah usaha. Ya, pernah usaha. Dulu rencananya pemberian ke rumah 500 juta di CAB. Bengek dulu pernah. Itu kan kalau ketika sesuatu sudah terjadi disebut takdir. Ya, takdir itu ketentuan Allah. Rukun iman yang ke-6, tauhid itu. Bil qadari. Kita wajib percaya kepada takdir Allah. Khairihi yang baik, wasyarrihi dan yang buruk dari Allah. Karena sudah kejadian. Oh, ini mah dari Allah, jadi tersenyum. Pelajaran. Ya. Nggak mungkin orang ujung-ujung gagal. Rumah tangga misalkan, ujung-ujung gagal, mungkin nggak? Enggak ada sebab akibat. Tidak mungkin ada asap kalau nggak ada api.
Oh, bedanya orang yang belajar dikir dengan enggak. Ada ustadz kiai ke sini, nangis ceritain masalah, tidak masalah hidup padahal. Ya. Ustadz kiai ke sini. Saya hanya berkata, di mana posisi Tuhannya? Dalil apal qala ta'ala, gampang tidak kok. Ya kan? Qala ta'ala bla bla begitu ya. Maaf, ini saya cerita sedikit. Lalu di mana posisi Tuhan? Bukankah Allah itu maha dekat? Di Quran, ini Quran. Faiza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kata Allah, firman Allah, wahai Muhammad, apabila ada yang bertanya tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya fa inni qarib. Sesungguhnya aku sangat, bukan dekat lagi, sangat. Ujibu da'wati idza da'a. Aku menjawab orang yang berdoa jika ia berdoa. Tahu ya, tuh. Jadi baik buruk dengan Allah, tapi jadikan pelajaran. Ini yang penting. Kenapa gagal? Kenapa berhasil? Itu Pak Joni ya. Pernah gagal? Pernah, sering mungkin ya. Pernah berhasil? Pernah berhasil? Pernah. Kita ini makhluk kadang egois, merasa diri benar. Itu enggak? Saya yang ngomongnya, termasuk saya. Tapi saya lumayan sadar. Merasa benar, saya sama termasuk. Tapi lumayan sadar. Jangankan kelas kita, Nabi, para Nabi dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi akhir zaman Muhammad Rasulullah SAW, apakah mereka itu tidak pernah ada masalah? Katanya masalah mereka jauh lebih besar. Ya, kita nggak urusannya tiba urusan debt collector ya. Ya, urusannya dagang nggak laku, urusannya diomelin bini. Coba, makanya kenapa di Quran ditulis sejarah para nabi? Mereka, para nabi itu sudah dijadikan oleh Allah dengan takdirnya itu maksum, terpelihara dari dosa. Tapi diuji dan pasti kuat karena nabi maksum. Cuman menjadi pelajaran bagi umat. Ya, ada yang diuji oleh anak, ada nggak? Nabi Nuh, ya. Ada yang diuji oleh bini, ada? Ada. Ada. Ada yang diuji oleh penyakit, ada? Nah, kita mah juga penyakit begini doang. Tapi Ayub 30 tahun korengan sampai habis badannya. 30 tahun. Sampai habis badannya, habis sampai kumannya itu, belatungnya itu sisa 2. Bayangin saling memakan, udah nggak ada yang dimakan lagi. Begitunya. Ini sedikit sebaik agar kita tahu diri lah, tahu bersyukur. Saya termasuk yang bersyukur juga, ya, apalagi Anda. Coba, Nabi Ayub tadinya orang kaya raya, dermawan, ahli sedekah, anaknya sehat dan soleh semua. Siapa tuh? Nabi Ayub. Diuji sama iblis, tetap kuat. Kita kan kalau udah kaya kulit ya.
si Ayub. Jadi akhirnya apa? Iblis pun ibarat kata sama mintanya maaf. Pantas aja ya Allah si Ayub kuat. Orang duitnya banyak, hartanya banyak. Oh silakan. Oh, ditiupkan hama oleh setan. Akhirnya gagal semua, hancur usaha. Tetap beriman, makin jadi imannya. Tuh, kita kan dikasih hancur gimana? Ya, bukannya ibadah. Iya. Coba. Loh, ditulis di Quran. Nggak apa-apa ya kita begini. Nggak bosan nggak? Pelajaran. Masih kuat. Pantas aja ya Allah. Masih kuat imannya. Orang anaknya masih pada sehat. Ditiupkan penyakit supaya meninggal semua anak. Makin kuat imannya. Tuh, Nabi mau gitu. Makin kuat. Terakhir, pantas aja ya Allah ibadahnya juga masih kuat, sabarnya juga tinggi. Makanya Nabi Ayub termasuk yang Nabi yang sabar. Pantas aja badannya masih sehat, dikasih penyakit. Ada Nabi yang fakir, ada Nabi yang kaya raya. Betul. Wahai apa? Lupa nih. Wahai orang kaya gitu ya. Hendaknya kau ibadah. Nabi Sulaiman kaya, tapi dia ibadah. Wahai orang fakir, hendaknya kau ibadah. Para Nabi asli pikir. Nabi Isa fakir, tapi dia ibadah. Wahai orang sakit, hendaknya kau ibadah. Nabi Ayub sakit, tapi dia ibadah. Nggak ada alasan untuk tidak ibadah. Ada contohnya. Makanya Al-Quran itu tidak petunjuk contoh. Para nabi yang maksum, yang terjaga, terpelihara, Allah yang menjadikannya sebagai perumpamaan dan contoh bagi manusia. Tapi dirinya mengatakan, Nabi Adam, coba, Rabbana zalamna anfusana, gitu ya, wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam, ya Tuhanku, sesungguhnya kami, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah dolim terhadap diri kami sendiri. Jika bukan karena limpahan rahmat dan ampunan-Mu, niscaya kami menjadi orang yang